akan mengundang para narasumber kita. Yang pertama itu adalah ada Kak Putu, CEO Bareksa. Halo Kak Putu, apa kabar? Halo Smart Investor Bareksa. Oke. Yang kedua ada Kak Agustinus Gerald Windu nih, atau dipanggil Kak Geri gitu. Kak Geri ini adalah fund manager dari Trimegah nih. Halo Kak Geri. Halo semua, Smart Investor Bareksa, selamat malam. Halo Putu, halo Arianto. Halo Kak Geri. Nah, dan terakhir kita ada Ko Asoka nih, atau KOL dan investment coach Bareksa nih. Halo Ko Asoka. Hai, Smart Investor, selamat malam. Jangan bosan-bosan ya. Kirain bahasanya udah bahasa Thailand. Apa? Belum. Awas sikap ya. Halo semuanya, apa kabar? Sehat semua ya hari ini? Sehat. Sehat dong, sehat. Oke, kita mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama nih gitu, yang mungkin aku tanyakan dulu nih ke Kak Geri gitu, karena Kak Geri kan fund manager dari Trimegah dan sangat aware tentunya dengan perkembangan market saat ini gitu. Kan kita tahu setelah Lebaran itu IHSG mengalami penurunan yang cukup tajam tuh, bahkan hampir menghapus kenaikan kita sepanjang tahun 2022. Kira-kira boleh di-remind lagi nggak nih Kak Geri gitu? Apa sih yang terjadi dan selama bulan Mei ada apa gitu? Karena kan kita juga di kelas Bareksa nih di akhir Mei nih, penghujung Mei. Jadi boleh sedikit recap gitu, Kak Geri? Oke. Jadi mungkin banyak teman-teman investor juga lumayan kaget kali ya, tiba-tiba di bulan Mei ini penurunannya kok signifikan gitu ya. Karena kita kan sebenarnya dari awal tahun, terutama kalau ngeliatin pasar saham ya, itu kan di Indonesia nih justru performance-nya bagus gitu ya. Coba gue share screen juga ya di sini. Boleh. Jadi kelihatan kan ya? Jelas. Ya, jadi memang kalau kita lihat di bulan Mei ini sebenarnya tuh kita kan ada libur panjang waktu saat Lebaran gitu ya. Jadi ada akumulasi penjualan yang dilakukan oleh terutama investor foreign gitu ya. Nah, kenapa sih investor foreign melakukan penjualan gitu kan? Kita kan enak nih lagi libur, yang di luar aja gitu ya, yang marketnya turun gitu waktu itu kan, sepanjang kita libur gitu ya. Ternyata ada beberapa data ya. Nah, kalau kita boleh sharing sedikit, mungkin nggak usah susah-susah, kita lihat yang ininya aja lah. GDP dari Amerika nih, ternyata waktu kita lagi liburan, dia keluar ini minus ya. Minus untuk pertama kalinya setelah berapa kuartal nih, terakhir mungkin waktu ada penurunan itu pas COVID gitu ya, di tahun 2020. Minus untuk pertama kalinya, mudahnya begitu ya. Nomor 2 yang kita tahu juga tuh ada lockdown di Cina gitu ya. Nah, pada saat lockdown itu ternyata yang di lockdown tuh kotanya kan besar, Shanghai gitu ya, sama sebagian dari Beijing. Nah, itu tuh kelihatan dari data-data China, kita ambil contoh PMI aja ya, itu turunnya dalam. Nah, di situ ada tekanan jual dari investor foreign. Tapi kalau kita lihat nih, sekarang kan pas nih ya, sekarang tuh pas akhir bulan gitu ya. Ternyata dalam 1 bulan itu kita itu akhirnya tuh cuma turun sebesar 1% gitu ya, 1% lebih lah. Jadi itu setelah penurunan yang tajam ada rebound gitu ya. Nah, kita juga lihat ini ternyata yang turun tuh di year to date tuh ternyata nggak cuma Indonesia. Indonesia malah naik loh kalau di year to date ya. Nah, kalau di negara-negara lain year to date udah lebih parah lah turunnya. Nah, tadi ya kita balik lagi, ternyata kan banyak mitos-mitos yang ngomongin tentang sell in May and go away gitu ya. Mungkin bukan mitos ya. Jadi kayak kepercayaan atau kayak misalnya investor berpikirnya tuh seperti itu, tapi ternyata selain ada yang sell in May, tapi ada juga yang buy in May nih, karena waktu marketnya turun, kita tuh bisa rebound sampai sekarang hanya tinggal minus 1% gitu. Oke, thank you Kak Geri buat penjelasannya. Mungkin Kak Putu gimana nih dari Bareksa melihatnya kemarin penurunan ini terhadap pasar reksadana dan RDPT itu gimana, Kak Putu? Oke, sebetulnya
tadi Mas Giri udah sampaikan juga sih bahwa sebetulnya memang ada beberapa faktor yang sebenarnya cukup krusial, makanya kenapa market di luar tuh juga turun gitu. Jadi sebenarnya itu juga udah kita bahas ya di bulan sebelumnya, nggak usah sebelum Lebaran, dan posisi indeks saham kita udah di posisi tinggi. Jadi makanya kenapa memang walaupun memang soal sell in May itu masih probability ya, tapi kan memang secara statistik sering nih Mas Geri terjadi di area itu. Jadi memang sebetulnya kalau lihat in general karena juga posisinya IHSG all time high, terus habis itu dari sisi fluktuasinya juga dikhawatirkan ada terkait dengan kenaikan suku bunga dari the Fed juga akan berpengaruh. Kita dari awal udah sampaikan nih di kuartal kedua ini coba hati-hati ketika masuk ke yang aset yang lebih beresiko. Nah, dan memang kejadian walaupun akhirnya naik lagi, tapi memang kejadian turun gitu kan, sempat turun cukup signifikan 2 minggu lalu. Dan waktu itu emang kita bilang di saat bulan-bulan April kita tunggu dulu nih apakah itu di reksadana pendapatan tetap atau di reksadana pasar uang. Tunggu ketika market crash, karena itu timing yang bisa kita dapat untuk kita bisa dapat harga reksadana saham gitu ya di yang harga lebih murah gitu. Jadi belinya jangan justru pas naik, tapi belinya pada saat lagi turun gitu. Itu udah kita sempat bahas juga, dan itu cukup terjadi di 2 minggu lalu. Nah, tapi gimana nih buat teman-teman yang saya nggak bisa tiap hari ngelihat nih kondisi pasarnya seperti apa gitu kan ya. Jadi sebetulnya yang bisa teman-teman lakuin tuh bisa ada 2. Jadi apakah misalnya kalau memang dari sisi tujuan investasinya juga nggak terlalu kita memang cuma hanya kejar dari sisi itu memang mau dipakai dalam jangka pendek ya kita bisa taruh cuma di reksadana pasar uang aja. Tapi kalau misalkan kita juga mau coba nih main di risky asset juga, pertama teman-teman bisa pilih robo advisor karena dia udah bisa bantu kasih notifikasi kapan kita harus melakukan top up atau melakukan penjualan. Atau kalian bisa pilih reksadana campuran. Kenapa nggak langsung pilih reksadana saham? Karena kalau udah tinggi terus turun ya mereka tuh ke cap ya 80% kan teman-teman tahu ya 80% kalau reksadana saham kan harus di saham. Jadi kalau turun most likely ikut turun, kalau naik ya naik. Nah, kalau gimana caranya mengimbangi kalau lagi market turun dia bisa jual sahamnya sebelum sebelum itu, tapi pas lagi turun dia bisa masuk lagi ke sahamnya. Reksadana apa nih yang punya flexibility seperti itu? Itu teman-teman bisa ambil reksadana campuran. That's why makanya di kita juga mulai menambah tambahan itu untuk bisa melengkapi dari pilihan teman-teman semua. Nah, kalau dikatakan kondisi detailnya seperti apa, sebetulnya kita nggak bisa benar-benar predik secara presisi ya. Tapi memang karena ini cukup krusial sih masalah pertama masalah terkait dengan kenaikan suku bunga dari The Fed. Kemudian yang kedua juga kita mulai beralih nih, positifnya COVID-19 udah kelihatannya mulai berakhir, tapi negatifnya pasti ada peralihan dong, pasti harus ada adjustment ketika orang dari mulai online kemudian jadi offline, pasti ada industri yang berubah. Capital market kita juga mungkin sebelumnya pada saat pandemi didominasi oleh sektor apa, kemudian ketika berubah udah menjadi endemi, sektornya berubah jadi sektor lain yang lebih menarik gitu. Nah, dan yang ketiga yang cukup krusial juga adalah masalah perang terkait dengan harga minyak. Jadi 3 hal itu sih yang menurut kita di Bareksa yang teman-teman harus perhatikan.
Jadi kalau teman-teman bisa aktif, bisa pilih. Jadi benar-benar kalian harus liatin tiga hal yang tadi. Tapi kalau nggak punya waktu dan masih dalam tahap belajar, pilihannya bisa dua. Bisa pakai robo atau bisa pilih reksadana campuran. Atau kalau memang teman-teman masih benar-benar baru belajar banget, ya jangan dulu masuk ke risk asset karena ini memang cukup tricky ya di dalam kuartal 2, kuartal 3 tuh dari market. Kalau ini sih berdasarkan pengalaman aku ya Mas Gary, mungkin Mas Gary punya pengalaman. Kalau buat yang benar-benar baru mau belajar masuk misalnya ke reksadana saham, pokoknya reksadana yang lebih beresiko, menurut aku tuh yang timing yang enak tuh awal tahun atau akhir tahun. Kalau tengah-tengah tuh suka banyak jebakan ya, jebakan Batman-nya tuh banyak banget gitu. Itu sih kalau dari kita. Thank you Kak Putu. Nah, ini mungkin banyak orang juga yang tadi Kak Putu bilang ya, semenjak pandemi ini sepertinya mulai akan berakhir gitu, banyak transisi nih, seperti kayak Koasoka nih, aku lihat udah mulai dari Bali, terus sekarang udah ada di Thailand, nah gitu. Nah kira-kira strategi investasinya kemarin pas market crash itu juga gimana nih Koasoka? Ya gini sih, kalau misalnya tadi si Mas Gary sama Mbak Putu kan kayak super duper kayak detail, dia melihat market semua segala macam. Kalau gue sih lebih tipe yang kayak ketika udah masukin uang ke investasi ini, gue nggak tiap hari lihat, kayak karena gue udah tahu nih jangkanya rata-rata investasi gue adalah jangka panjang, nggak ada yang jangka pendek. Jadi mau market crash kayak mau market apa kayak ya udahlah, gue percaya nah kedepannya akan naik lagi kok gitu, nggak akan kayak tiba-tiba down. Karena apa? Yang tadi seperti yang di video yang awal gue bilang, ini kan Bareksa udah berapa tahun ya? Gue udah join Bareksa kalau nggak salah dari sebelum kita bisa partneran ini emang udah download sendiri. Ya emang waktu itu inget deh, waktu itu tahun berapa ya? 2021 bulan Februari. Gue tadi lagi lihat, kan gue selalu catetin. Waktu itu nabung, total saldo gue di Bareksa tuh 157 juta. Itu imbal hasilnya cuma 0,97%. Dan itu gue cuma dapat 937.000 karena waktu itu market lagi jatuh banget. Dan waktu itu banyak banget yang DM gue, Bang ini gimana duit gue ini. Gue bilang kayak udah santai aja, biarinin aja, jangan anggap itu duit akan hilang, biarin aja, percaya aja. Dan ternyata sekarang setahun lah ya, kurang lebih 1 tahun 3 bulan gitu, kan di Bareksa gue keuntungan imbal hasilnya tuh hampir 11%. Jadi di situ yang gue selalu sering share ke orang-orang, ketika kita udah invest gitu, jangan tiap hari diliatin, jangan tiap bulan diiniin, kecuali lu punya waktu untuk ngeliatin, it's fine gitu. Tapi ini dari kacamata gue gitu. Ketika gue udah masukin duit ke sebuah investasi, mau itu pendapatan tetap kayak saham kayak atau apa, udah masukin, jangan pernah pikirin, biarinin aja dulu gitu. Karena stres ya kayaknya kalau bisa ngeliatin fluktuasi IHSG gitu, bener-bener stres gitu. Jadi gue lebih berpikiran kayak udahlah, percaya aja gitu, percaya aja, apalagi robo-advisor gitu. Bener gitu, ketika ini yakin lah gitu, terutama kayak pentil korbun gitu, emak-emak gitu, ini lihat aplikasinya, ngeliat ini apa sih, kok ada pendapatan tetap saham gitu, reksadana ini gimana caranya gitu. Percaya aja ke robo-advisor gitu, lihat yang mereka si robo ini sarankan. Dan jangan pernah berpikiran robo-advisor itu sama kayak robot investment yang kemarin scam gitu. Itu banyak loh yang nanya, Bang ini robo advisor tuh sama kayak robot investor? No, totally different. Jadi balik lagi, kalau misalnya untuk pemula, robo advisor. Nah, itulah kenapa tadi nanya, kok bisa sih Bali terus ini? Ya karena itu, gue bilang investasi itu gue udah lakuin dari SMA. Jadi sebelum ada aplikasi gitu, udah selalu masukin ke deposito gitu, ke bank gitu. Dan sekarang umur 34 enak banget gitu. Jadi kayak mau kemana, ya udahlah, nggak mikir, toh dulu udah nabung gitu, udah investasi. Jadi sekarang ini lagi saat-saatnya enjoy lah ya. Orang ngelihat kayak
enak banget pergi-pergi mulu. Mereka nggak tahu waktu SMA, waktu kuliah, orang-orang pada jajan, gue bawa bekal dari rumah, jadi nggak menghabiskan uang gitu. Ngelihatnya sekarang enak banget gitu. Makanya gue selalu bilang investasi itu bukan untuk mau jadi orang kaya. No, dari kacamata gue bukan jadi orang kaya, tapi untuk masa depan yang sejahtera, yang aman, yang kita hidupnya at least akan berkecukupan. Jadi kalau misalnya masih muda nih, sekarang kayak jangan hambur-hamburin deh, udah invest aja, beli, tabung. Itu sih, lebih ke sana. That's why kenapa sekarang mau fluktuasi gini-gini, enjoy, bisa ngapa-ngapain. Intinya tetap enjoy dengan keadaan pasar apapun ya. Betul. Terus masalahnya gitu, nggak tahu ini terlalu percaya sama aplikasi-aplikasi, terutama yang ini sama OJK, contohnya salah satunya Bareksa gitu. Jadi mikir kayak, ya udahlah, dia nggak mungkin kayak rekomendasi masukin instrumen-instrumen di dalam Bareksa ini yang akhirnya bodong gitu. Jadi kayak itu udah no-brainer, saham fluktuatif. Pasti akan ada rugi, ada untungnya. Cuman sejauh mana kita bertahan. That's why kalau misalnya mau invest, jangan pakai dana segar kita. Kita pakai dana tabungan-tabungan yang nganggur. Yang kalau misalnya ini nggak masalah. Itu sih. Oke. Thank you, Kak Saka. Sama-sama. Ini balik lagi nih ke masalah soal timing gitu. Balik lagi ke Kak Gary. Apakah saat ini diperlukan berinvestasi yang berdasarkan timing nih, Kak Gary? Oke, berdasarkan timing tadi ya. I see. Jadi memang kalau kita lihat, mungkin tadi benar ya, udah jelasin juga sama Soka atau sama Mbak Putu juga, kalau misalnya memang kalau kita punya waktu banyak gitu ya, mungkin bisalah kita ngikutin terus ya setiap saat gitu ya. Dan itu mungkin kan yang kita kerjain, kita kan ibaratnya kerjanya sebagai manajer investasi ya harus ngikutin gitu ya. Tapi kalau teman-teman atau investor gitu kan, kadang-kadang ya mungkin memang benar sih. Kalau kita aja bilang kerja, yang juga kerja ya, pasti capek, lelah, ngeliatin market yang kayak, lah ini kok ditinggal seminggu aja turunnya segini gitu ya. Kita aja sebagai fund manager tuh ya ada momen-momen seperti itulah gitu lah ya. Surprise juga gitu ya. Kenapa nih? Cek kanan kiri sebenarnya nggak terlalu ada sesuatu yang besar gitu ya. Soalnya turunnya kan lumayan besar kemarin ya. Padahal kalau kita cek-cek nggak ada sesuatu yang benar-benar major di lokal gitu ya, di kita gitu ya. Nah, jadi kalau memang ngomongin timing, itu pasti butuh waktu yang lebih banyak untuk ngikutin marketnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau menurut kita, apakah gimana sih timingnya sekarang gitu ya, atau gimana ngelihat marketnya ini gitu ya? Kita izin share screen dulu ya, biar ada gambaran gitu. Jadi kalau kita lihat, nah jadi kalau kita lihat, kenapa sih kita masih konstruktif ya sama market? Kita lihat yang gampang aja lah ini. Ini tuh ada chart dari IHSG, atau kita biasanya kalau cari di Bloomberg itu kodenya GCI ya, itu yang warna kuning. Dan ini ada comparison-nya atau perbandingannya dengan commodity index. Commodity index-nya ini warna orange. Nah, jadi kita di Trimegah sejak tahun lalu kita believe kalau misalnya memang inflasi yang datang itu bukan suatu yang transitori ya. Jadi kita cukup men-challenge waktu itu kalau Powell waktu itu, atau Jerome Powell atau The Fed bilang kalau ini tuh adalah suatu yang transitori. Padahal kita ngerasa ini tuh belum tentu menjadi transitori, karena inflasi itu kan bukan suatu yang kayak gampang datang, gampang pergi gitu ya. Ada banyak faktor gitu kan ya. Nah, terutama yang kemarin itu kan supply chain masalah. Waktu itu tuh karena misalnya Cina di lockdown gitu kan, padahal dia kan ada seperti kita tahu dia tuh pusat industri dunia gitu ya. Nah, ini sekarang kalau kita lihat, kenapa kita tadi juga merasa masih konstruktif, walaupun benar kata Mbak Putu itu kalau memang ini akan menjadi lebih fluktuatif ya di kuartal 2 dan kuartal 3. Kita believe memang ini akan lebih fluktuatif daripada kuartal 1. Kuartal 1 kan kayak smooth wave ke atas gitu ya. Tapi sekarang tuh mungkin menjadi lebih fluktuatif. Tapi kita believe selama harga komoditi ini masih tinggi, atau
di level yang tinggi gitu ya. Ini tuh akan benefit untuk Indonesia. Kenapa? Kita harus ingat kalau Indonesia itu adalah negara eksportir komoditi secara net gitu ya. Walaupun kita importir oil, tapi kita ada eksportir dari CPO sama coal gitu ya. Dan ada beberapa yang turunan lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat nih seperti ini ya, selama ekspor kita bagus, kita percaya negara kita tuh menjadi pilihan investor. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena ini membuat rupiah kita tuh menjadi cukup kuat gitu ya. Kalau misalnya memang kita ada ekspor dari komoditi ini dengan harga yang tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu selama harga komoditinya masih baik, kita rasa ini juga negara kita masih di favor oleh investor gitu ya. Jadi memang kemarin ada net outflow ya di saham, tapi kita ngelihat sekarang waktu lagi oilnya mulai naik lagi ke atas ya. Mungkin hari ini kalau teman-teman lihat kan udah break sekitar 120 ya oil ke atas. Nah, itu investor akhirnya melakukan net buy lagi ya yang foreign ya, terutama kalau kita lihat seperti hari ini gitu ya. Nah, itu makanya ada momentum yang kuat dan indeks target kita nih mungkin nyempil di atas nih kalau masih kelihatan ya. Kita set di 7.800 itu sebenarnya kita setnya dari akhir tahun lalu ya di bulan November gitu. Waktu itu kita setiap kali ngobrolin ini mungkin orang ngerasa kayak wah nih masa sih sampai situ gitu ya. Karena waktu itu indeksnya masih 6.600 gitu ya. Iya, betul. Sekarang kalau udah 7 ribuan masih jadinya bukan sesuatu yang impossible gitu loh. Ada bisa lah nyampe ke situ gitu ya. Ini kan target ya. Target kita ya along the way kita lihatlah perkembangannya. Tapi kalau kita ngelihat di bulan ini justru kita menjadi lebih pede. Kenapa? Karena ternyata walaupun ada penurunan yang besar, ternyata tetap ada sekumpulan orang atau investor yang masih pengen beli saham Indonesia dan kelihatan rebound-nya tuh strong gitu. Nah, ini berarti masih ada kepercayaan diri di situ untuk mencapai target indeks kita gitu. Dari penjelasannya Kak Gerin, berarti kalau kita lihat sendiri nanti di apalagi soal mengenai komoditas energi ini ya Kak Gerin ya, itu kan selama perang Rusia ini dan Ukraina ini masih berlanjut gitu ya, itu pasti akan ada outlook nanti ya pada nanti winter mendatang gitu ya, mulai akhir Q3 hingga awal Q1, itu berarti otomatis mungkin trade balance kita akan surplus lebih besar gitu, sehingga nanti perekonomian kita dan IHSG kemungkinan akan lebih better nih, gitu. Ya, kita percaya hal tersebut ya. Jadi memang yang paling penting tuh rupiahnya tuh harus kuat gitu ya, maksudnya nggak melemah kayak misalnya kalau kita tuh bandingin jangan sama negara yang maju lah, kita harus samain sama negara yang sama-sama berkembang nih gitu ya. Kalau mungkin kalau Asoka tahu nih, kalau liburan ke Turki lagi jadi idola sekarang kan. Benar kan? Karena mata uangnya udah 50% lah lemah. Benar. Katanya sih lebih murah. Mungkin ya saya kan udah lama nggak jalan-jalan ke luar negeri nih ya, baru mau lagi sekarang. Tapi katanya sih begitu. Jadi ya kalau kita bandingin sama negara berkembang lain, rupiah itu lumayan kuat dan investor asing biasanya seneng kalau gitu ya. Jadi kan dia nggak rugi tuh dari currency-nya. Benar. Gitu. Oke. Kalau untuk dari Kaputu sendiri nih, kan biasa orang para smart investor pada menanyakan kira-kira untuk di market timingnya sekarang apakah RDPT yang cukup lebih baik atau reksadana campuran gitu, Kaputu? RDPT atau reksadana. Oke, jadi balik lagi tergantung teman-teman nih posisinya sekarang gimana. Kalau misalkan baru betul-betul baru masuk seperti biasa, jangan dulu deh untuk yang belajarnya yang ada korelasinya sama saham dulu. Kan kita mulai aja dulu dari reksadana pasar uang gitu, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Terus habis itu, tapi kalau misalkan udah pelan-pelan mulai jalan gitu ya, nah dari situ baru kalian bisa pilih
lagi untuk bisa memberikan imbal hasil yang lebih optimal buat teman-teman. Nah, pilihannya tuh seperti apa? Ya tadi kalau misalnya kita beli terus habis itu kita nggak sempat untuk mantau, memang kita harus dibantu sama alat-alat yang bisa bantuin lah remindernya kita gitu. Jadi kita udah nggak pusing mau beli reksadana apa gitu ya. Itu satu. Tapi kalau misalkan yang enggak, sebenarnya ada dua hal sih. Yang pertama tadi beli terus habis itu udah diemin aja gitu. Tapi kalau misalkan mau seperti itu, aku sih ini bilangnya bukan timing ya, bukan ini harus timing yang tepat gitu ya. Tapi kalau memang modelnya seperti itu, mending pilih yang lebih agak memang secara ini nggak terlalu banyak fluktuatif kalau yang mau seperti itu gitu. Atau kalau mau beli yang reksadana saham tapi modelnya diem terus habis itu diemin aja, itu mendingan belinya tuh pada saat memang benar-benar jangan pada saat lagi tinggi kayak sekarang sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau melakukan sebenarnya yang selalu jadi debatable adalah reksadana saham itu harus dibeli memakai cara yang DCA, dollar cost averaging, atau enggak. Ada dua pendapat sih. Ada pendapat yang menyatakan kalau beli reksadana saham daripada pusing ini nanti marketnya kayak gimana, kalian beli aja setiap bulan. Tapi kalau ada lagi pandangan yang nggak setuju terhadap hal itu. Kenapa? Karena pergerakan dari saham kita, indeks saham kita selama 10 tahun terakhir itu udah nggak sama seperti 10 tahun yang sebelumnya. Kalau lihat trennya, sebenarnya tadi Mas Gary sampaikan kita 7.000 ya, tapi kita bicara coba lihat 10 tahun lalu, bedanya tuh nggak jauh. Jadi beda sama masa 10 tahun, jadi waktu sebelum tahun ini ya 2000 itu emang 2008 itu emang ininya trennya tuh cukup signifikan gitu. 10 tahun tuh bedanya cukup signifikan. Nah, kalau di periode itu ini pandangan saya ya, saya setuju dengan adanya dollar cost averaging. Tapi kalau di kondisi market kita yang sekarang, sebenarnya kenapa sih ini kejadian seperti ini? Karena supply, mungkin Mas Gary bisa lebih detail lah. Tapi kalau buat yang teman-teman yang nggak yang biar lebih mudah dipahami ya, pokoknya intinya adalah nggak ada susah barang bagus saat ini. Cari saham yang bagus tuh di 10 tahun terakhir tuh udah susah. Karena kita belum nemu ada satu perusahaan yang kita ada satu tapi nggak bisa banyak gitu. Beda sama di luar. Di luar tuh yang IPO selalu memang yang perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar bagus. Di Indonesia nggak bisa semuanya gitu. Jadi sekarang tuh di 10 tahun terakhir tuh susah cari asetnya. Jadi saya nggak kalau dari opini saya agak susah tuh untuk melakukan dollar cost averaging langsung ke reksadana saham. Kalau menurut saya lakukan itu ketika kita dengar beritanya indeks turun. Nah, ketika indeks turun kamu beli, indeks turun kamu beli. Jadi bukan berdasarkan timing setiap tanggal 25, tapi DCA-nya oh ini market crash beli. Market crash mau crash berapa aja kalian nggak usah pikirin ini udah bottom atau belum, ini udah ini itu nggak usah dipikirin. Kalau ada dengar market crash beli gitu. Jadi jangan per tanggal. Kalau mau per tanggal, saya sih saraninnya bukan reksadana saham, tapi reksadana yang di dalamnya MI-nya bisa memang lebih fleksibel untuk pindah-pindahin aset antara saham, pindahin ke obligasi atau apa, itu ada di namanya bukan reksadana saham, tapi di reksadana campuran. Kalau itu kalian beli tiap tanggal 25, kalian beli, itu nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kayak tadi, market bergerak, kalian nggak ngapa-ngapain, itu si fund manager udah bakalan aktif mindahin aset di dalam portofolionya. Jadi itu sih kalau opini saya ya, kalau buat teman-teman yang mau belajar ke sini. Kalau enggak,
Ya strategi terakhir adalah beli, tapi habis itu benar-benar didiemin gitu. Jadi jangan kok ini apa namanya nggak naik-naik atau kayak itu nggak ini juga. Cuman kalau mau rutin, tadi saran saya 2 hal itu sih. Kalau kalian mau benar-benar rutin ya melakukan dollar cost averaging. Kalau mau dollar cost averaging di reksadana saham, bukan per tanggal, tapi per setiap dengar berita market crash. Kalau mau benar-benar per tanggal, saya sih lebih prefer reksadana campuran ketimbang itu. Tapi kalau nggak mau nggak mau lebih ribet lagi, ya bisa juga menggunakan robo advisor. Jadi itu pilihannya sesuai kebutuhan teman-teman aja. Ya, oke. Nah, ya, Kak Gary, itu tadi ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin dari teman-teman, gimana sih cara lihat tahu market crash gitu? Mungkin Kak Gary bisa jelasin sedikit gitu. Gimana cara kita melihat market crash gitu dari pandangan sudut pandang manajer gitu? Gimana cara kita bisa lihat market crash ya? Jadi market crash itu memang bukan suatu hal yang gampang untuk dilihat gitu ya. Maksudnya ditebak. Dilihatnya gampang gitu ya. Turun aja soalnya semua. Jadi semuanya turun, gampang lah dilihat. Oh, semua turun. Ini market crash gitu. Tapi ditebaknya susah gitu ya. Dan benar, kita juga mengalaminya kok, teman-teman. Jadi kita juga nggak selalu bisa menghindari market crash gitu ya. Jadi beberapa market crash bisa kita hindari, beberapa market crash kita tidak bisa menghindari gitu ya. Contoh mungkin nanti kalau saya bisa dapat kesempatan untuk jelasin lebih dalam, mungkin ya market crash yang kita waktu itu bisa hindari, terutama pada saat manage salah satu fund yang kita lagi hangat diperbincangkan itu adalah waktu kita COVID gitu ya. Justru itu kita malah bisa hindari karena waktu itu kita ngelihat Wuhan udah di lockdown tuh di bulan Februari. Nah, kita believe itu bisa jadi besar karena ternyata tim riset kita menemukan kalau COVID itu bisa menyebar tuh tanpa gejala. Nah, kalau dulu kan bilangnya bandingin sama flu burung tuh, inget nggak? Kalau flu burung dikasih termogan, wah kamu anget kamu. Nah, kamu nggak boleh masuk mall, kamu nggak boleh masuk pesawat gitu ya. Nah ini kalau dilihat begini, kok nggak anget gini ya, tapi ternyata dia bisa nyebarin virus. Nah itu kita rasa bisa jadi pandemi. Ternyata kebetulan sedihnya benar gitu ya. Jadi waktu itu kita udah berhasil menghindari lah karena kita bisa mengurangi porsi dari saham-saham yang mungkin volatile gitu ya. Jadi kita bisa kurangin porsi sahamnya. Nah itu biasanya yang bisa kita lihat lah kalau market crash. Tapi kalau yang kayak kemarin gitu ya, yang bulan ini gitu ya tiba-tiba crash gitu, itu menurut kita lumayan unexpected sih. Walaupun memang bertepatan dengan momen ternyata memang ternyata selling May-nya kejadian gitu ya. Ya ini sering secara statistik benar kata Putu, tapi lebih karena lebih dari waktunya gitu ya. Waktunya ternyata pas kesempatan mungkin orang banyak yang take profit juga gitu. Nah, itu lebih susah daripada yang COVID kalau buat kita ya, buat kita seperti itu gitu. Unexpected yang lebih susah ya berarti Kak Giri ya? Iya benar. Kayak bulan ini lebih unexpected daripada COVID. Sama ini sih, satu mau nambahin gitu ya. Kita kan kalau misalnya ngomongin masalah investasi yang kayak gini-gini kan masalah duit gitu ya. Apalagi kalau misalnya gue sendiri gitu ngelihatnya tuh, berat sekali. Kayak gue jujur nggak pernah jarang banget lihat berita, jarang banget lihat kayak update tentang kayak tadi market crash apa semua segala macam. Tapi satu yang penting adalah menurut gue ini yang gue jalanin adalah kita perbanyak networking kita ke orang-orang yang melek akan finance, melek akan keuangan. Gue akuin gue nggak pinter gitu baca grafik, baca ini gitu. Tapi tadi yang tadi Mbak Putu bilang, gue punya teman-teman support system yang kita emang pengen sama-sama sukses dan mereka emang sukses di bidang lah finance gitu. Contohnya kalau misalnya kalian tahu gitu ada beberapa teman kayak Primus, terus kayak atau siapa gitu. Kita tuh punya kayak kadang-kadang ngumpul gitu, kita bahas aja, gila market gini-gini. Gue nggak tahu apa-apa, tapi gue kayak, kurang lebih tahu lah, kurang lebih dari situ akhirnya kita belajar gitu. Jangan ragu, jangan malu untuk bertanya gitu, karena informasi yang kayak gitu terkadang tuh kita dapetnya dari insider gitu, dari teman-teman yang emang
punya networking yang emang udah spesialis di bidangnya. Contohnya kayak finance. Mereka bisa tuh ngeliat, oh ini kayak tadi gitu. Corona ntar akan kayak gimana. Perang akan kayak gimana. Gini. Gue tipe yang kayak dagang aja, cari duit, harga naik, ya udahlah kita sesuaiin sama harga naik. Tapi temen-temen gue ini nggak bisa, sok lo harus gini-gini. Di situ gue belajar, oh iya. Jadi nggak bisa tuh dari gue sendiri. Gue punya kelemahan untuk ngelihat market gitu. Dan sekarang itu gue punya teman-teman support system yang akhirnya bisa ngebantuin kita gitu. Dan gue bilang gitu, itu udah gue lakuin itu dari zaman dulu SMA kuliah gitu. Dan kalian sekarang tuh, terutama milenial gitu ya, sama ibu-ibu yang baru mau belajar sekarang tuh dipermudahkan sekali sama aplikasi-aplikasi. Di aplikasinya itu ada news, ada apa. Kalian jangan malas cuman kayak ngelihat gini-gini. Klik aja newsnya, baca gitu. At least nanti sedikit-sedikit akan tahu, oh ternyata ketika market kayak gini, yang tadi market crash gitu. Kalau misalkan perusahaan yang bagus, jangan ragu untuk tidak beli. Saatnya beli gitu, karena nanti pas lagi naik itu akan doubling gitu. Jadi jangan pernah berpikiran market crash, oh jangan gue harus ambil nih duitnya, gue rugi. No. Kita emang harus dari situ belajar pelan-pelan ngelihat perusahaan mana yang bonafit, yang kita bisa lihat nanti one day akan bounce back gitu. Sama kemarin ya Ger, kita kan baru ketemu ngobrol gitu. Ternyata si Trimega punya yang kayak gitu. Dia tuh gue kemarin juga baru dijelasin, ternyata mereka itu nggak bisa menghindari yang namanya loss, tapi gampang banget untuk bounce back dibanding yang lain gitu. Dan gue juga kemarin nanya, ini bener gak sih kayak too good to be true gitu. Gue pun mempertanyakan too good to be true. Ternyata kemarin itu dikasih statistiknya dan oh ternyata ya nice sih gitu. Akan mulai melek gitu, akan mulai melirik gitu. Produk ini ya. Iya, akan mulai melek produk sih. Karena gitu, jangan ragu. Kemarin ya kita lumayan lama ya, gue tanya-tanya karena kan gue sama sekali clueless gitu. Jadi buat kalian yang gitu, kalau misalnya ragu, tanya aja, tanya DM apa gitu, chat admin pasti akan dijawab sih. Apalagi nanya Bun, pasti dijawab, walaupun sama-sama nggak tahu. Gitu. Nah, kira-kira itu yang kemarin ditanya oleh Bun ke Kak Gary, produk apa tuh dari Trimegah tuh? Oke, jadi emang kita nih kebetulan juga kita akhirnya kita bekerja sama ya sama Bareksa nih. Jadi teman-teman ini menjawab curahan hati banyak orang nih. Kapan produknya ada di Bareksa gitu ya? Itu, aduh teman saya yang A sampai Z semua nanyanya kayak gitu tuh. Jadi semua mungkin emang paling mungkin comfort gitu ya menggunakan Bareksa ya. Bahkan saya kalau ngomongin yang lain, aduh ntar aja deh, tuh gue punya ada di Bareksa dulu gitu ya. jadi semuanya akhirnya nunggu, akhirnya sekarang udah ada nih di Bareksa, dan kebetulan kemarin juga kita habis mengalami penurunan juga ya, seperti kayak market gitu ya. Nah, jadi kita punya sebuah reksadana yang unik ya, teman-teman, jadi saya izin share screen lagi ya. Kita punya reksadana yang unik, namanya Trimegah Balance Absolute Strategy. Nah, ini dari namanya yang panjang ini kita panggilnya Bastra aja ya, biar akrab, biar namanya pendek. Jadi kayak nama saya kan panjang, panggilnya Gary gitu. Nah, jadi si reksadana ini tuh reksadana apa sih? Mungkin teman-teman tuh mikirnya, reksadana campuran tuh serunya gimana sih gitu ya. Mungkin saya maunya reksadana saham atau mungkin lebih mudah ke pasar uang atau obligasi aja gitu ya. Nah, jadi reksadana campuran ini adalah reksadana yang unik karena kita tuh punya target benchmark. Ini target benchmark ya teman-teman, di highlight ya. Ini kita nggak pernah memberikan target return yang pasti gitu ya, enggak. Tapi kita punya target benchmark. Benchmark tuh kayak KPI ya teman-teman. Kalau teman-teman kerja ya, pasti ada KPI-nya kan. KPI kita apa? Nah, itu KPI saya sebagai fund manager. Itu benchmark-nya adalah kita deposito 6 bulan plus 5%. Depositonya net ya, dan kita pakai data di Bloomberg. Jadi kalau dikira-kira itu berapa sih returnnya setahun, itu mungkin kalau sekarang sekitar mungkin 8% ya karena kan deposito lagi rendah gitu ya. Nah, jadi kita punya reksadana yang targetnya itu segitu gitu ya dalam setahun. Tapi ini target ya teman-teman, bisa tercapai bisa enggak. Nah, jadi
seperti yang tadi udah menjawab ke pengen juga ya teman-teman mungkin gelisah kayak misalnya, aduh ini tuh marketnya volatile atau benar-benar susah untuk kita melakukan rebalancing secara aktif. Nah ini reksadana ini memiliki resep khusus gitu ya. Resepnya itu adalah kita karena reksadananya campuran itu di setiap alokasi aset kelasnya kan ada saham, money market atau pasar uang sama obligasi itu bisa 1-79%. Nah, kita tuh bisa bergerak secara fleksibel gitu ya. Tadi misalnya nih kita udah jelasin nih kisi-kisi dikit, lebih susah prediksi yang mana sih crash waktu COVID atau crash yang terakhir gitu ya. Kalau saya lebih bilang waktu itu kita lebih bisa prediksi yang crash-nya COVID. Karena waktu itu kita bisa nurunin equity kita ya atau saham itu dari level sekitar 50-an%. Jadi awal tahun kita bullish teman-teman. Ternyata di bulan Maret tuh kita di bulan Februari ini kita udah tahu, maksudnya udah agak bearish gitu ya terhadap market dan ternyata di bulan Maret kita bisa turunin kayak gini. Porsi sahamnya tuh mungkin hanya di bawah 30%. Nah, dampaknya nih apa sih dengan kita melakukan hal ini? Saya izin share ya. Jadi kita langsung share ke dampaknya dulu ya. Dampaknya adalah kalau teman-teman ikutin saya ya, ini tuh kita lihat di 2020 Januari, Februari, Maret ya. Maret kan COVID ya. Tapi kan Maret penurunan IHSG-nya paling banyak ya. Nah, kita tuh bisa terhindar gitu ya. Waktu itu kita turun, tapi penurunan kita di bulan Maret itu tidak separah misalnya IHSG gitu. Karena kita sudah banyak porsi cash-nya. Sedangkan waktu rebound, kita bisa mengalahkan IHSG. Kenapa? Karena kita punya cash besar, yang lebih banyak, kita bisa deploy ke situ. Nah, waktu itu apa sih yang menjadi clue kita waktu itu bisa deploy? Waktu itu clue-nya adalah kita ngerasa The Fed atau Bank Sentral Amerika sudah mau menggelontorkan dana ke pasar gitu. Nah, untuk membantu market. Jadi pandemi masih parah-parahnya, tapi marketnya rebound waktu itu, ingat ya. Jadi orang berpikir juga agak clueless ya, waduh kok pandeminya baru mulai, kok marketnya udah rebound hard gitu. Nah, itu karena Fed waktu itu. Nah, itu kita kebetulan dan dari tim riset kita bisa nemuin kayak gitu. Jadi kita selama bulan Februari nih IHSG turunnya 8%, kita turunnya lebih kecil gitu. Tapi kalau ditanya ya turun juga, ada penurunannya. Jadi target indeks target benchmarknya itu bukan sesuatu angka yang kita nggak ada volatility untuk mencapai ke situ. Kita bisa mendapatkan hari-hari atau bulan-bulan seperti ini, tapi at least KPI-nya jelas dalam setahun kita mau achieve itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini contoh reksadananya. Resep pertamanya tadi flexibility ya. Saya agak tadi langsung lompat. Di sini contoh flexibility yang kita pakai. Yang kedua adalah kita milih sahamnya kayak gimana nih. Nah, itu yang jadi membedakan nih. Justru kan kalau dilihat kan, oh berarti porsi sahamnya ada lumayan ya. Ya, kita bisa jawab iya. Kenapa? Karena kalau menurut kita, jadi ini teman-teman juga harus berpikir mungkin agak lebih skeptis. Skeptis dalam artian gini, kalau kita ditawarkan return yang di atas deposito atau money market atau reksadana pasar uang, itu tuh harusnya ada resiko dari pasar gitu ya. Ada resiko pasar. Nah, resiko pasar itu biasanya ada volatilitas. Jadi kalau misalnya ditawarin return kayak robot trading, tadi kan disebut robot trading tuh. Nah, itu kita harusnya berpikir, aduh mungkin nggak ya? Atau itu too good to be true gitu ya. Nah, sebenarnya tuh kita harus tahu kalau itu tuh ada risiko pasar. Nah, ini contohnya kita bilang kayak gini, kita juga ada risiko pasar, tapi kita memilih sahamnya supaya performance kita bisa bagus, itu kita harus melihat apakah saham tersebut dalam setahun ke depan tuh bisa mendapatkan return di atas tadi ya, deposito plus 5% gitu. Kalau ternyata nggak bisa, kita nggak beli. Kalau bisa, kita beli. Misalnya ada saham-saham yang di indeks tuh besar gitu ya. Kalau fund manager yang mengelola reksadana biasa, reksadana saham, mereka tuh biasanya KPI-nya tuh IHSG gitu ya. KPI-nya IHSG. Nah, kalau KPI-nya IHSG, mereka melihat nih, oh IHSG yang besar-besar apa ya sahamnya? Misalnya BCA, Telkom, Bank Mandiri gitu ya. Nah, itu mereka mungkin pasti punya. Jadi makanya kalau lihat fund fact sheet isinya top 10-nya gitu-gitu aja terus kan.
Nah, kalau kita tuh mikirnya BCA atau Mandiri atau dan lain-lain bisa nggak di atas si target kita. Nah, kalau bisa kita beli, kalau enggak belum tentu kita beli gitu. Nah, itu jauh berbeda, teman-teman. Karena kalau kita berpikirnya yang kayak gitu, yang kayak misalnya bisa ngasilin di atas 10% enggak? Nah, itu tuh justru berpikir seperti kayak teman-teman lagi main saham gitu ya. Kan main saham kan bukan lawan indeks gitu ya. Itu kan lawan dari misalnya setahun dapatnya berapa? 20%. Wah, senang gitu kan. Wah, aku dapat 20% gitu setahun. Enggak, setahun aku dapat 20%, tapi indeks dapat 30%, aku sedih gitu. Enggak gitu kan. Biasanya yang penting untung gitu. Nah, itu yang bedain gimana kita cara manage si fund ini. Dan ternyata dari tahun 2019 ya ini launching pertama kali. Sekarang dia umurnya 3 tahun. Jadi teman-teman kalau lagi iseng-iseng juga tuh kalau di short 3 tahun ya. Aku tuh sering pakai loh ininya Bareksa ya. Websitenya gitu ya. Aku short performance 3 tahun, kebetulan kita one of the best lah, walaupun ada satu yang di atas kita gitu ya. Kebetulan kita one of the best lah. Jadi dengan strategi yang dijabarin tadi, kita bisa memberikan return yang bagus dari tahun ke tahun yang mengalahkan mungkin aset-aset kelas lain gitu ya. Jadi benar kata Mbak Putu juga, ya yang pusing-pusing ngelakuin rebalancing siapa ya, kita gitu ya sebagai MI, ya kita yang pusing gitu ya. Gimana caranya kita rebalancing, ngeliat ya, tapi kan kita setiap hari memang ngeliatin ya. Jadi kalau lagi jam market tuh mata saya tuh udah liatin market terus gitu ya. Market terus gitu. Kalau lepas dari market tuh kayak gimana gitu rasanya. Nah, ini kebetulan ya kita akhirnya bisa memberikan performance yang bagus, dan di tahun 2022 ini kalau sampai April kemarin kita masih 9%-an ya. Tapi kita di sini di bulan Mei ini kita dapat penurunan yang lumayan nih. Tapi kalau teman-teman believe nih ya sama reksadana kita dan cara kita manage, tentunya teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini spesial nih, ini jarang saya tampilin nih. Kebetulan kemarin Asoka nanya, jadi saya nampilin yang kayak gini. Sampai saya minta tolong sama tim, coba deh cariin data ini gitu ya. Jadi yang paling penting itu seberapa lama sih setelah kita turun tuh kita bisa rebound gitu ya. Dan rata-rata kita masih bisa rebound dengan waktu yang lumayan cepat lah ya. Mungkin ini di pandemi kita 68 hari. Waktu Agustus 2021 ingat nggak teman-teman? Kenapa ini? Nah, ini waktu turunan ini saham-saham teknologi teman-teman. Bukalapak turun nih. Nah, pasti banyak kan korbannya, maksudnya korban Bukalapak gitu ya. Kita juga sebenarnya sebagai MI kita bukan wah MI hebat ya, nggak pada kena gitu. Kayak investor retail semua kena, nggak juga. Kita itu kena loh teman-teman nih. Kita ngasih contoh apa sih yang kita invest dan salah dan rugi gitu ya. Ya ini contohnya kita ikut Bukalapak gitu. Waktu itu ya kalau kita lihat ya di titik hijau kita beli, merah kita jual. Kita beli harga IPO plus habis naik terus turun kita beli lagi. Ternyata salah ya. Kita banyak penurunan, nah tapi kita di sini lakuin metode cut loss gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau main saham lah ya, ini kan tadi kan bukan untuk yang kalau yang nabung berkala di fund misalnya yang reksadana campuran seperti ini enak, yang nggak cut loss saya nih. Jadi saya tega lah kalau udah cut loss nih ya. Saya ngeliat kayak begini, saya cut loss. Paling nggak kita bisa terhindar lah. Ini kita tuh di harga 700-an udah cut loss nggak nyampe ke 300 gitu ya. Tapi waktu ngelakuinnya tuh kan kalau sekarang ngomongnya enak ya. Waktu itu kita berhasil cut loss gini. Tapi waktu kita lagi ngelakuin, bayangin teman-teman, lagi rugi 17% gitu ya. Atau ini MTech gitu ya, rugi 22%, kita cut loss, itu kan keputusan yang tidak mudah gitu ya. Nah, ini kita kasih contoh, nggak cuman teman-teman kok yang terdampak, kita juga waktu itu terdampak gitu ya. Tapi gimana strategi ke depannya untuk kita bisa rebound, itu yang jadi penting. Nah, ini kita harapkan bulan ini nih, kebetulan kita juga lagi turun ya. Nah, kita harapin sih ke depannya kita strateginya bisa untuk rebound. Seperti itu. Saatnya beli ya berarti ya? Sebenarnya sih bisa dibilang, kalau kita percaya data historisnya ya, tadi kan kita ngomong statistik ya, so far sih kita masih bisa untuk terus rebound gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat marketnya konstruktif, harusnya kita bisa believe gitu. Ya, ini sambil belanja dulu ya. Iya. Langsung ya. Langsung lah, jangan
Jangan ini, tunggu apa lagi? Yeah. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari para smart investor ini, satu ini dari Anugrah Pramod MC Taurus nih. Mungkin pertanyaan ini lebih ke Kobun nih. Bagaimana Apa cara tuh? menghindari FOMO dalam berinvestasi pada instrumen reksadana nih? Menghindari apa? Menghindari FOMO gitu. Oh, menghindari FOMO. Berinvestasi reksadana. Aduh, itu jangan ngikut-ngikutin orang, lihat diri sendiri gitu. Apa kebutuhan kita gitu. Jadi apa namanya? Balik lagi sih. Ngambil semua informasi dari orang tapi kita kenal. Kita tuh butuhnya apa, kelebihan kekurangannya dari si apa namanya? Pendapatan tetap lah, saham lah, obligasi atau apa gitu. Jadi jangan pernah orang misalkan dia apa namanya butuhnya jangka apa, dia nggak butuh duit cepat gitu, dia jangka panjang, terus ternyata kalian butuh duit cepat gitu kan, nggak, beda gitu, beda kebutuhan gitu. Jadi nggak usah FOMO. Kalau FOMO malah jadi nggak bahagia deh gitu. Betul. Mesti yakin terhadap diri sendiri dulu ya, nggak boleh FOMO. Benar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Mungkin ini lebih cocok ke Mbak Putu ya, gitu. Ini ada dari Imam Hairuman gitu. Saya adalah sebagai seorang pemula nih dalam dunia investasi, khususnya pada reksadana saham gitu ya. Dengan melihat kondisi pasar yang saat ini, sangat perlu diperhatikan dalam memilih manajer investasi untuk alokasi dana yang untuk diinvestasikan gitu. Dia mungkin melihat seberapa penting pemilihan manajer investasi yang baik gitu di tengah kondisi pasar saat ini gitu sih Mbak Putu. Ya, pemilihan MI sebetulnya sih ketika teman-teman sudah masuk ke dalam platform investasi sih sebetulnya kami pun melakukan kurasi atas partner yang bekerja sama dengan kami gitu. Jadi at least itu udah jadi filter pertama lah yang teman-teman lihat di platform investasi itu, yang sudah ada informasi-informasi yang sebelum produk itu diluncurkan gitu ya, kita bisa pelajari terlebih dahulu. Kemudian kalau yang kedua, selalu memang yang paling mudah adalah melihat dari siapa yang mengelola dana lebih banyak. Karena yang mengelola lebih banyak itu tentunya yang paling dipercaya sama investor-investor lain gitu. Kalau FOMO yang ini boleh ya, kalau ngikutin orang kalau yang ini boleh yang ini. Jadi kalau dia udah kelola dana lebih banyak, katanya selain dipercaya dan dia juga punya pengalaman yang cukup banyak gitu. Jadi itu sih yang perlu diperhatiin kalau sisi MI ya. Kalau sisi produk sebenarnya sebetulnya kalau dari menurut pandangan saya tuh lebih ke arah produk sih. Kalau udah masuk platform ya, bukan MI lagi gitu. Jadi kenapa saya bilang produk, dan kenapa misalnya kayak produk Trimegah itu bisa masuk. Jadi di Bareksa kita mencoba untuk melengkapi semua kebutuhan dari investor gitu. Satu, investor yang benar-benar nggak ngerti, nggak mau pusing gitu, tapi dia pengen dapat return yang lebih, dan dia ngerasa kalau dirinya walaupun saya sedikit takut tapi saya masih punya keberanian gitu, cuman bingung aja mau beli apa. Kita punya robo advisor, atau ada orang-orang yang benar-benar baru, saya benar-benar buta banget baru belajar, atau orang yang saya cuman butuh buat dana darurat nih, parkir doang, biar kalau misalkan ada apa-apa, at least paling nggak daripada saya taruh di bank malah berkurang gitu ya, mendingan saya taruh di reksadana. Itu kita punya reksadana, kita melengkapi reksadana pasar uangnya kita. Atau buat teman-teman yang konservatif tapi pengen dia horizonnya tuh panjang gitu, dia nggak buat investasi dalam bulanan atau cuma 1 tahun, tapi dia akan rutin melakukan itu selama lebih dari 1 tahun, tapi dia bukan tipikal yang agresif, nggak mau yang aset yang macam-macam. Kita punya
reksadana pendapatan kita offer ke reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau yang seneng yang berisiko, kita pilihannya ada dua. Kalau yang tadi yang nggak mau pusing juga ngeliatin market, tapi saya mau berisiko, bisa masuk ke reksadana campuran. Kalau yang mau lebih aktif, yang belum kenal tipikal reksadananya ini sebenarnya concentrated kemana, apakah ke saham teknologi, apakah ke saham komoditas, masuk aja reksadana indeks. Jadi kita melengkapi reksadana indeks kita. Jadi kalau tadi rutin beli di saat saham turun saya beli, saham turun saya beli, itu teman-teman bisa masuk ke reksadana indeks. Kalau nggak tahu nih mau nggak kenal MI-nya apa atau IN-nya apa, masuk aja reksadana indeks. Nanti kalau udah bener-bener advance, baru kita ngelengkapin dari reksadana saham yang punya keunikan tertentu gitu. Jadi tapi kalau misalkan di dalam kondisi yang ini emang udah predictable, tadi yang Mas Giri sampaikan, ini kayak pandemi ini udah predictable lah, ini bakalan jadi pandemi. Kita siapkan aset yang lebih konservatif lagi, ada emas, ada SBN gitu. Jadi itulah yang menjadi tujuan dari sisi Bareksa gitu. Kita mau melengkapi, jadi apapun yang kalian mau, sama nih kayak Soka jual serum, ya kan, kemarin baru minum Tokopedia. Bareksa juga sama, kita jual semua yang kalian mau gitu. Jadi kita melengkapi, nggak cuma dari satu sisi aja, nggak cuma buat yang baru aja, tapi kita lengkapi buat dari yang benar-benar baru sampai yang orang yang udah advance gitu. Ya, kita harap itu benar-benar bisa sesuai sama kebutuhan dari smart investor. Menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang ditujukan ke Mbak Putu, Kak Gary, dan Kobun nih. Ini mengenai tentang perbedaan investasi sebelum dan sesudah pandemi gitu. Apakah ada kelihatan perbedaan yang major gitu terhadap investasi yang dilakukan sekarang gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Gary dulu mungkin, atau Kak Kobun? Gary dulu. Lagi belanja, sumpah lagi belanja, nggak bohong. langsung take action ya, Kobun ya. Iya, lagi ngobrol gini. Lagi ada promo tuh Bareksa tuh, lagi ada promo. Benar, Bareksa lagi ada promo, sumpah. Lagi ada promo. Jangan ditunda-tunda. Jangan ketinggalan ya. Betul. Aduh, jadi malu. Iya. Tadi apa ya, investasi sebelum dan setelah pandemi ya, perbedaannya ya. Kalau saya lebih senang sekarang setelah pandemi itu ini loh, lebih banyak dipermudah, bener tadi udah ceritain nama Soka ya. Mungkin kalau zaman dulu kita literasi itu mau belajar untuk investor retail dan pemula itu lebih susah. Kalau sekarang mungkin banyak banget edukasi. Kalau kita nggak males itu pasti kita dapat ilmunya banyak banget gitu ya. Bahkan saya yang kerja di market aja ngerasa mungkin wah sekarang investor tuh lebih savvy ya, lebih tahu banyak gitu loh, dan pengen tahu banyak juga, dan akhirnya sekarang pilihan investasinya kan terbuka banyak banget gitu ya. Kayak misalnya zaman dulu mungkin yang tahu reksadana juga belum sebanyak itu, mungkin setelah pandemi jadi banyak yang lebih melek investasi gitu ya, dan itu investasi setelah pandemi itu jadi kalau di Indonesia tuh benar-benar revamp lah di situ. Dan kalau saya sebagai market partisipan atau sebagai pelaku pasar gitu ya, saya senang ngeliat tuh market tuh sekarang lebih volume transaksi itu lebih besar gitu ya. Itu juga merasakan berarti partisipasi di market tuh makin tinggi, dan itu bikin kita lebih enak sebagai fund manager juga ngerasa dengan misalnya dana kelolaan yang makin besar, kalau volume transaksi di market tuh makin besar, ya kita juga enak lah untuk bergerak gitu ya. Untuk kalau kita masih menggunakan reksadana yang kayak gini, yang fleksibel tuh enak justru. Nah itu kalau buat saya itu yang menarik itu. Dan ya sekarang jadi banyak yang mau coba ya untuk beberapa hal baru gitu. Nah itu juga sesuatu yang sangat berbeda di setelah pandemi gitu. Ada perbedaan strategi investasi ataupun produk gitu dari sebelum dan sudah pandemi nih, kurang lebih sekarang saat ini. Apa tuh? Ini nanya gue bukan sih?
Iya benar. Oh, ya benar. Jadi kalau misalkan dulu, kalau misalnya dari kacamata gue gitu ya, gue tuh dulu benar-benar cuma mau nyari aman aja lah. Dulu ke bank cuma deposito gitu. Karena kan stabil udah gitu, bunganya juga nggak gede-gede amat. Cuman ya pasti ini. Cuman setelah pandemi gini, jadi belajar banyak banget. Apalagi tadi Gary juga ngomong, gue pun juga nyadar gitu. Sekarang banyak banget platform yang apa namanya bisa ngasih informasi gitu. Kayak dulu gue mana pernah tahu ngelihat kayak cuman tahu saham gitu naik turun, cuman nggak tahu sefluktuatif itu dalam hitungan menit, dalam hitungan harian bisa beb. Gue sebagai orang yang awam lah intinya yang nggak kayak Gary atau Mbak Putu bekerja di sini kayak mikirnya wow, ternyata pas kenal orang-orang gitu, oh ternyata emang sangat dipengaruhi sama apa namanya situasi dunia gitu, nggak cuman di Indonesia doang gitu. Even yang kayak yang kemarin itu dalam satu hari, gitu. Semua nggak ada yang namanya warning kayak apapun, jadi turun gitu. Dari situ gue jadi belajar, oke. Tapi di situ belajar kayak apa namanya jangan terlalu terfokus sama day by day deh, jangan apa namanya fluktuatif naik turunnya market tiap hari. No, percaya sama perusahaan yang kalian pilih gitu. Jangan yang kayak gorengan. Well, ada orang-orang yang beruntung dengan membeli saham gorengan. Tapi gue selalu memikirkan daripada jantung gue naik turun terus apa namanya uang gue hilang, mendingan yang aman-aman aja, yang terpercaya, fluktuatif boleh ups and down, tapi bukan yang tiba-tiba dalam satu hari jadi 1% gitu. Jadi balik lagi ke tema yang tadi fluktuatif dan pertanyaan, well ini apa namanya membuka cakrawala gue terhadap dunia keuangan yang gila sih. Gila, nggak nyangka loh, gila duit bisa yang kayak dalam satu hari hilang berapa jutaan gitu. Tapi serem. Tapi balik lagi karena itu gue bilang ke teman-teman gitu ya, jangan pernah menitik beratkan gitu. Kalian pengen jadi kaya, pengen jadi sukses, tajir gitu dari investasi. Bisa banget. Cuman resiko selalu ada. Kalau misalkan mau tajir, dagang. Tapi kalau misalkan masa depan sejahtera, aman, mau itu invest banyakan. Gitu. Itu yang selalu gue ingetin ke orang-orang yang mau invest. Lo harus punya asuransi, harus punya dana darurat, baru invest. Jangan dana kalian baru ada untung dikit, nggak ada asuransi, nggak ada dana darurat, invest gitu. Terus jangkanya jangka panjang. Ambiar my friend. Jangan. Itu harus terus digaris bawahi. Gitu. Banget setuju banget dengan apa yang tadi Kobun bilang. Nah kalau dari Mbak Reksa sendiri gimana nih dari kalau pandemi para smart investor sendiri gimana Mbak Putu? Oke, kalau tadi kan dari kacamata ininya udah disampaikan ya sama Giri sama Kobun. Jadi, tapi kalau dari hal yang lain, kalau pandangan kita justru lebih mudah milih aset investasi pada saat masa pandemi. Sekarang nih ketika sudah nggak pandemi, sudah lebih susah karena marketnya lebih kembali lagi. Market fluktuatif tuh bukan hal yang aneh ya di pasar modal, itu hal yang biasa. Justru hal yang aneh adalah hal yang terjadi pada saat krisis turun. Jadi kalau krisis yang benar-benar turun banget kayak COVID kemarin, terus waktu 2018 tuh gara-gara harga harga komoditas ambrol gitu ya. Itu pasti setahun kemudian untuk recovery-nya trennya naik. Jadi kalian nggak beli reksadana aja, beli aset yang lain semuanya oke gitu. Jadi lebih enak lah, lebih mudah teman-teman cari aset investasi gitu. Tapi begitu sudah mulai kembali ke posisi yang normal, yang normal itu adalah market fluktuatif justru. Kalau teman-teman tuh udah terbiasa orang ini gitu ya. Jadi makanya kenapa tadi bagus banget pertanyaan. Tapi kalian kan dulu waktu
mulai belajar masukin platform, belajar MI-nya yang mana. Tapi kalau sekarang karena market sudah lebih fluktuatif, kalian harus benar-benar tahu produknya itu dalam arti bukan produk ini tuh kayak gimana, enggak. In general aja. In general tuh kebutuhan kalian apa tadi. Makanya kalau kalian benar-benar baru banget, ya janganlah masuk ke yang area-area seperti ini gitu. Atau kalian yang benar-benar saya mah nggak mau, yang penting stabil aja. Ya udah jangan masuk ke yang seperti ini gitu. Jadi harus lebih selektif nih. Apalagi kalau makanya kan yang beresiko saham, kripto apa segala macam kan sekarang sangat fluktuatif banget. Dan itu justru itulah sebenarnya kondisi normalnya. Yang kemarin tuh nggak normal gitu. Jadi jangan dianggap bahwa aset-aset agresif ini bakalan terus naik dan naik. Betul, jangan. Betul. No, ternyata tidak begitu. Sebenarnya nggak begitu gitu. Itu sih. Benar. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik nih soal mengenai alokasi dana. Karena ada satu pertanyaan dari Dian Zulkarnain gitu ya, ini untuk meminimalisir resiko nih yang kita miliki di dalam portofolio itu lebih baik beli satu reksadana campuran ataupun langsung 3 sekaligus ya, misalnya RDPU, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham ataupun indeks. Itu ini mungkin ke Pak Putu atau ke Kak Geri? Oke, saya mungkin nanti ditambahin kali ya sama Mbak Putu juga. Jadi untuk meminimalisir resiko memang lebih baik kan diversifikasi. Pasti itu pasti jauh lebih baik daripada kita pilih cuma satu gitu ya. Tapi yang penting juga tuh tadi udah diulang-ulang juga sama Mbak Putu adalah tujuannya juga apa sih gitu ya. Kadang-kadang kita suka salah nih, misalnya kita dana buat setahun gitu ya, atau mungkin bukan setahun, 3 bulan, tapi kita masukinnya ke reksadana yang sebenarnya dia pengennya tuh supaya optimum itu tuh jangkanya harusnya panjang, kayak misalnya saham gitu ya. Itu udah salah, jadi salah gitu ya, maksudnya ternyata kalau 3 bulan lagi belum perform gimana gitu, kita terpaksa jual di posisi yang kurang bagus gitu. Padahal kan kalau dia kan harusnya kalau mau optimum ya bener kayak kata Asoka tadi, nabung aja pada saat yang ada duit ya lebih kita sisihkan, karena ini kan untuk yang lebih panjang gitu ya. Nah, terutama juga kalau kita misalnya lihat kayak reksadana campuran yang Bastra yang udah kita jelasin tadi, ini juga bukan suatu reksadana yang optimum kalau kita timing reksadananya gitu ya, terutama ya. Karena kalau tadi kita lihat ya, tadi kan saya sempat tunjukin kayak return bulanan gitu ya, itu juga banyak momen-momen kita juga nggak sama nih pergerakannya dengan IHSG. Nah, jadi kamu mau timing apa gitu ya, timingin fund manajernya lagi bener atau lagi salah gitu, gimana caranya gitu, kamu mau tanyain gitu, si Gary lagi jalan-jalan nggak? Kalau jalan-jalan mungkin performance-nya lebih jelek daripada lagi di kantor gitu ya, susah kan? Susah harus mantengin Instagram saya terus gitu kan, susah gitu kan. Belum tentu saya update juga gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu kita lihat. Jadi memilih reksadana tuh ya harus disesuaikan lah sama tadi ya kebutuhan dan juga time horizon kalau menurut saya seperti itu. Mbak Putu? Dan Mbak Putu kan? Oh, sorry, nggak kedengeran suaranya, Ri. Oh, oke. Oke. Ya, kalau ya balik-balik lagi apa namanya, memilih reksadana nggak tergantung gimana kalian persepsi dari mudah sendiri itu seperti apa gitu. Kadang misalnya udah dikasih yang tools yang mudah, kan kita udah ukurin nih, ini resikonya oke apa segala macam, tapi menurut kalian kurang juga, oh ini tapi hasilnya kurang atau apa gitu. Nah, jadi sebetulnya antara hasil maupun resiko itu pasti berbanding terbalik gitu. Jadi yang terpenting tuh bukan timing kapan kalian masuk, tapi seberapa besar resiko itu bisa kalian hadapi gitu.
Jadi kalau uangnya masih, oh iya saya memang masih dalam kondisi ngumpulin duit nih, belum, dan saya nggak mau bener-bener ini ngumpulin duitnya bener-bener dibutuhin gitu. Ya pilihlah yang ya kayak tadi kan sih Kobun bener-bener nabungnya ya bener-bener ke yang safety asset dulu gitu. Apakah itu obligasi negara atau tadi kan Kobun kalau dulu bisa masuk deposito ya, sekarang pilihan aset safety asset itu banyak gitu, ada reksadana pasar uang, SBN, emas, selain dari sisi deposito. Tapi kalau memang ternyata kalian ini bisa buat panjang, tadi kan Kobun buat nanti nih uangnya nggak buat sekarang, ya nggak apa-apa, masuk saham ketika fluktuasinya berjalan gitu ya. Kita nggak perlu lihat fluktuasinya secara terus-menerus gitu. Betul, seperti saya selalu tunggu-tunggu SBN. Seperti tadi SBN keluar langsung belanja lagi. Hadiah untuk diri sendiri, untuk masa depan. Wih, mantap. Itu kalau misalnya yang bingung mau masukin kemana, cuman ya gitulah. Kalau misalnya masalah return-nya, emang SBN kan kecil, tapi super safe, super aman, tinggal nominalnya ditinggiin untuk dapetin return-nya. Ya. Cukup. Jadi modalnya dibanyakin ya. Modalnya dibanyakin gitu. Makanya yang tadi gue bilang kalau misalnya mau sejahtera, invest, mau tajir, cari duit. Cari duit, invest, masuk yang aman, SBN udahlah. Tiap bulan tinggal buat ya lumayan lah uang makan. Jadi nggak ada tuh investasi ya, hasilnya bagus, resikonya kecil, itu betul. Nggak ada. Itu tuh kita harus benar-benar kalau misalnya itu ingetin terus, jangan pernah berpikiran invest itu pasti returnnya tinggi, kita akan happy. Well, itu ada beberapa orang gitu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kadang apa yang kita lihat ya di sosial media gitu, orang-orang profit segini gitu. Tapi lu nggak tahu, ada 1 hari 2 hari jantung lu meleduk. Lihat fluktuatif. Pas loss ya. Kan lossnya nggak ditunjukin. Iya, gitu. Jadi jangan pernah lihat kalau misalnya invest itu bakal happy aja. No. Akan ada fluktuatifnya. Jadi kita, makanya gue yakin Mbak Reksa, semua investornya harusnya smart investor. Jadi jangan berpikiran mau cuma untung. Ya, ini aja Jerry yang udah berapa tahun di ini nggak bisa tuh menghindari ya, Bukalapak drop, ya kan? Iya benar. Ya, kita gitu. juga jadi, termasuk yang kena lo pasti waktu itu ya. Exactly. Jadi artinya kalau kalian mau masuk ke yang risiko aset ya, jadi di sini yang mau kita tekankan adalah bukan berarti beli ini tuh nggak akan negatif gitu. Strategi apapun, mau dollar cost averaging atau apapun itu ketika kalian sudah masuk aset yang di dalamnya ada sahamnya, tidak bisa dijamin bahwa dia nggak akan negatif return gitu. Ada kondisinya pada saat seperti itu. Jadi yang kita tekankan di sini adalah gimana caranya lebih optimal. Lebih optimal adalah tergantung kalian. Kalian tipikal yang memonitor terus atau tipikal yang saya nggak bisa monitor. Nah itu cocoknya yang bentuk reksadana yang ada, yang reksadana beresiko ini yang mana yang cocok untuk kita. Tapi kita tekankan bukan berarti bahwa ini dijamin nggak bakalan loss gitu, enggak. Tapi kalian ketika loss ya nggak perlu khawatir karena memang high risk high return ya. Kalau kalian benar-benar maunya yang safe, ya jangan harapin return di atas 10% dong setahun gitu. Betul. Return di atas 10%. Deposito pasti ada fluktuasi lah. Itu udah pasti. Betul. Jadi ya memang high risk high return itu harus dipegang terus ya. Jadi kalau ngelihat dari reksadana yang tadi kita lihat ya, Bastra aja, walaupun returnnya kalau dilihat 3 tahun tuh kayak orang pasti pikir wah coba saya invest 3 tahun lalu gitu ya. Pasti saya bisa dapatnya segini. Tapi ada momen pada saat turun gimana gitu ya. Pas ada saat turun teman-teman bisa nggak? Nah kita juga kasih target KPI-nya kan kayak semacam garis lurus, tapi kitanya menghadapinya pasti ada volatility gitu ya. Nah ini jadi kalau teman-teman nanti udah invest atau sekali lagi coba pada saat ada penurunan ya jangan kaget, atau misalnya ini ya ingat aja KPI-nya si Gary tuh
ya inilah hal yang seperti itu gitu ya tadi ya. Jadi kita pasti akan meramu strategi-strategi untuk bisa rebound dan misalnya untuk bisa ngelewatin lagi all time high sebelumnya dan seterusnya gitu. Betul. Setuju. Iya. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih ke Kak Gary ya. Ini mengenai soal, kan tadi kan di Bastra tuh ada komposisi sahamnya gitu ya. Ini kan kita lihat tadi dari presentasinya Gary itu bahwa return market Indonesia tuh dibandingkan dengan regional, even bahkan sama global tuh masih cukup bagus ya di angka tadi di 6,76% gitu kalau nggak salah. Nah itu seharusnya sektor apa aja nih yang bisa mendongkrak kinerja di market gitu? Apakah komoditas nanti akan tetap booming sampai di akhir? Apakah di dalam Bastra itu ada tricky sektor gitu? Mungkin bisa di-spill sedikit nih kayak gitu. Oke. Jadi kita share lagi ya. Jadi tadi memang kita bisa spill lah sedikit ataupun banyak lah, mumpung ada saya di sini ya. Jadi kita lihat dari ini kan masih fun fact setiap bulan April ya. Jadi kita dari awal memang percaya terhadap sektor komoditi, terutama karena tahun lalu kita percaya kalau inflasi itu bukan suatu hal yang transitori gitu ya. Kalau Powell kan selalu ngomong awal-awal itu transitori, kita nggak percaya itu transitori karena kita ngerasa beberapa komoditas, terutama komoditas energi itu underinvested di tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena dulu kan ngetrennya ESG gitu ya, jadi nggak mau invest di batu bara, nggak mau invest di minyak gitu. Nah, pada saat demand-nya besar, tiba-tiba supply-nya tuh ya terbatas, itu aja gitu. Nah, itu bikin harga tuh terutama tahun ini ya baru berasa. Dan apabila kita lihat juga ditambah dengan perang Rusia sama Ukraine. Nah, itu udah bener-bener kayak ibaratnya tuh ada minyak disiram pakai dilempar pakai korek gitu ya. Bener-bener langsung meledak lah harga komoditi gitu ya. Jadi kita memang suka saham komoditi. Dan kalau teman-teman punya waktu lebih, bisa lihat fun fact sheet kita dari tahun lalu ya. Ini kebetulan kita ambil yang bulan April. Kita sukanya komoditi dan sekarang kita masih overweight di sana. Kita ngerasa kadang bentar lagi ini kan di summer period aja harganya udah tinggi. Mungkin di winter period nanti harganya bisa even better karena secara seasonality demand di winter period itu selalu lebih gede daripada di summer period gitu ya. Nah, kemudian apa sih sektor-sektor lain yang kita juga suka? Kita masih liatin banking juga ya. Liatin banking juga. Mungkin kalau kayak Bukalapak nih kita portion yang kita pakai juga untuk trading, tapi ternyata ya kurang bagus gitu ya. Kita akuin aja bulan ini kurang bagus dia performance-nya. Dan kalau kita lihat yang lain, kita suka juga saham telekomunikasi ya. Kita ngerasa mungkin sekarang setelah udah orang balik ke banyak bergerak offline, justru dulu kan ada kuota gratis tuh untuk anak sekolah, kuota gratis untuk macam-macam, nah itu mulai ditarik. Nah itu yang dulunya tuh bikin performance dari saham-saham telekomunikasi itu lebih kurang bagus gitu ya. Nah ini contoh dari apa yang kita udah pick dan kita tadi kan udah lihat nih ya, yang kita salah apa ya. Nah ini yang kita tahun lalu kita biasanya hadirkan ini setiap semesteran. Nah ini pernah kita invest dan ternyata benar gitu ya, maksudnya performance-nya bagus. Contoh-contohnya ya seperti ini saham-saham komoditi. Jadi di titik hijaunya kan kita beli ya, ini udah terjadi dari tahun lalu. Beberapa nama kita juga masih ada ya sampai sekarang dan kita masih punya juga. So ya ke depan kita beliefnya di situ. We'll see sampai akhir tahun performance-nya kayak gimana, tapi so far ya kita masih di atas, at least di atas yang targetnya lah. Target KPI kita nih masih di atasnya nih kita ya. KPI-nya memang kalau dibanding IHSG ya kalah. IHSG-nya kan lebih cepat performance-nya. Tapi coba deh lihat teman-teman ya. Bahkan kalau tadi kan Pak Putu bilang 10 tahun nggak kemana-mana marketnya. Kita lihat 3 tahun aja marketnya kayak gini ya. Dari reksadana ini diluncurin ya. Kita lihat nih garis abu-abu nih, IHSG. Itu marketnya sih beneran nggak kemana-mana sih. Gitu ya. Beneran cuman ya kalau dari inception ini 10% doang ya. Tapi kita bisa performance-nya lebih baik. Benchmark kita juga lebih tinggi karena dia tuh sebuah garis lurus gitu. Nah ini ya strategi yang kita terapkan ya
ternyata membuahkan hasil. Dan nggak semua reksadana campuran tuh sama dengan kita ya strateginya ya. Ini strategi yang kita punya nih, memang waktu kita bentuk ini tuh belum ada mungkin reksadana yang menggunakan benchmarknya kayak kita nih. Dan itu dianggap benchmark yang berani gitu ya. Kok berani sih pakai benchmark deposito plus 5% gitu. Itu kan hal yang susah, itu kan hal yang nggak bisa turun dia. Nah, itu kita ya buat kita ini sebuah tantangan ya. Jadi kita bisa menciptakan produk yang mungkin gimana sih cara mengalahkan hal tersebut. Nah, itu yang kita pikirkan gitu. Nah, ini contoh yang kita, karena buat teman-teman semua kita spill semuanya lah lengkap gimana kita bisa ya kayak bisa melihat kayak gini gitu. Jadi kalau teman-teman cuma dikasih lihat performance setiap tahun kan kasih kayak wah setiap tahun bagus ya nih tubuh-tubuh itu enggak. Nah, kalau dilihat garis-garisnya baru nih. Ya kan? Ada turunnya loh. Ada turunnya dan sekali turun tuh lumayan ya. Ini kalau kita kan hadirkan bulanan ya fun fact sheet-nya ya. Ini tahun lalu 2020 turunnya ada saat-saat yang lumayan loh. Lumayan. Tapi kalau naik ya kita juga harapkan bisa mencapai all time high lagi gitu. Jadi nggak ada. Kenapa sih kita pengen all time high terus? Karena kita setiap kali all time high itu adalah momen di mana tidak ada investor dalam posisi yang rugi gitu ya. Karena kan kalau udah all time high berarti semua yang beli NAV-nya rata-rata udah dilewatin gitu ya. Nah, itu yang biasanya kita ukur tuh seberapa cepat ya tadi ya. Seberapa cepat nah kita bisa rebound tuh sebenarnya fungsinya itu kita pengen tahu kita tuh pengennya semua investor tuh dalam posisinya untung gitu ya. Gitu. Seperti itu. Thank you banget Kak Gary. Karena kita sayang sekali waktu kita udah habis nih di kelas Bareksa malam ini. Thank you banget buat Mbak Putu, Kobun, dan Kak Gary atas very insightful information malam ini. Semoga nanti kita bisa kumpul lagi di kelas Bareksa berikutnya ya, gitu. Smart Investor, kita juga ada mau ngingetin nih kita untuk ada giveaway untuk 40 orang pemenang. Dan jangan lupa tag Bareksa, Trimega, dan Asoka ya di IG Story gitu. Tim boleh bantu tag. Oh ya, sebelum kita tutup nih, boleh minta closing statement dari mungkin dari Mbak Putu, Kak Gary, dan Kobun. Sedikit aja. Closing statement kayak semua udah disebutin yang bagus-bagus tadi. Oke, dari aku dulu ya. Jadi kalau kelas kita yang pada hari ini sebenarnya memang lebih ditujukan untuk bukan untuk orang yang punya duit jangka pendek atau orang yang benar-benar yang tipikal konservatif, tapi ini yang lebih agresif dan punya uangnya bisa runway-nya bisa lebih jangka panjang gitu ya. Jadi ada dua. Kalau kalian memang bisa monitor, kalian bisa masuk secara reguler ke reksadana saham, tapi ya itu kalian dengarnya pada saat saham turun lah, jadi jangan pada saat saham naik. Tapi kalau nggak mau pusing, serahkanlah ke ahlinya nih, kayak contohnya Mas Giri kan. Kalau teman-teman background-nya finance tuh CFA, FRM tuh udah tahu tuh pusingnya untuk dapetin 2 title tuh kayak gimana gitu. Jadi udahlah kita percayakan sama orang yang udah biasa berpusing-pusing ria gitu. Jadi that's the strategi kalau di dalam market fluktuatif untuk orang-orang yang agresif ya, buat teman-teman smart investor yang agresif. Oke, thank you Mbak Putu. Mungkin dari Kak Gary? Oke ya, kalau kita tadi paling rekap aja, kalau memang investasi itu pasti ada fluktuasinya ya, nih kayak judulnya nih, market fluktuatif gitu kan ya. Pasti ada fluktuasinya, ada bener kata Mbak Putu, ini adalah momen yang lebih mirip dengan kenyataannya. Kalau market ya banyaknya sih fluktuasi kayak gini. Nah, ini justru teman-teman harus bisa menghadapi proses ini, terutama bagi yang baru datang atau baru mulai sangat melek investasi setelah masa pandemi, lebih aware aja memang kalau market tuh fluktuasinya ada. So, jadi kita bisa pilih produk yang mungkin cocok gitu ya. Dan kalau misalnya mau dioper pusingnya fluktuasi itu pusing ya gitu ya, bikin deg-degan, ya udah suruh Gary aja yang ngerjain gitu ya. Nah, itu lebih kayak reksadana yang kita jelasin tadi.
karena memang reksadana Sibastra ini tuh memang kita desain untuk bisa mengikuti pergerakan dari kondisi market. Kalau memang itu memang yang teman-teman inginkan atau punya porsi untuk hal yang seperti itu, nah itu boleh dilihat produk ini. Dan ini bukan produk yang untuk jangka pendek ya, tadi yang produk yang masih mau nggak mau fluktuasi sama sekali, jangka pendek aja, itu saya saranin bener deh beli pasar uang aja, atau beli SPN aja, atau beli mungkin apa sih sekarang yang baru saving bond retail gitu ya, itu kan hal-hal yang menarik ya sebenarnya. Nah kalau mau lebih tinggi daripada itu pasti ada fluktuasi. Jadi mungkin itu yang saya udah ulang-ulang ya dari malam ini tuh fluktuasi. Jadi ke depan kuarter-kuarter berikutnya bisa lebih fluktuasi lagi. So ya teman-teman harus prepare, dan ya mungkin kalau ada kesempatan bisa dilihat lah produk kita. Oke, thank you Kak Gary. Nah, mungkin dari Kobun nih. Closing statement ya. Ya gini sih, kalau misalnya menurut gue kita sama sih dalam hidup itu. Kalau misalnya kita ngejalanin tuh, kita nggak perlu tahu semuanya detail. Kita nggak tahu ini. Kita cukup sentuh surface-nya, kita peka sama sekitarnya, biar hal-hal yang memberatkan, contohnya kayak yang di atas ini nih, Mbak Putu sama Gary, hal-hal yang berat yang kayak ini yang bisa menyaring mana yang terbaik, udah biar mereka aja yang kerjain. Kita tinggal cari duit, invest. Ngikutin dari mana? Ngikutin dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan, yang kemarin ya, Ger, kita kan kemarin ngobrol gitu, sama Mbak Putu juga ya, yang sebelum ini. Banyak banget tuh temen-temen yang keciduk sama robot investor, terus sama si, apa tuh yang namanya, koperasi apa. Oh iya. Percayalah, semua yang too good to be true, gitu, terkadang akhirnya menjatuhkan gitu. Jadi kemarin gue sangat awalnya sangat skeptis gitu, sampai tadi diliatin portfolio lah, ini dari yang dulu sampai sekarang. Oh ternyata tidak ya, tidak seindah yang dilihat kayak ini naik terus. Ternyata ada yang turun, dan ternyata mereka sangat transparan. Udah nggak perlu tahu detail, kita cuman punya orang yang bisa kita percaya, dan sekarang udah lebih gampang lewat via aplikasi. Kembali networking, udah cukup itu aja sih.